untuk mengerjakannya, sehingga kita bertumpu di dalam kekuatan musuh-musuh kita. Bagaimana jika kita telah memperkatakan hanya di dalam Engkau sajalah pengharapan? Jika demikian, mari terima kekuatannya dan lakukan kehendaknya. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, ku takkan pernah goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, ku takkan pernah goyah selamanya. Haleluya. Andalkan kekuatan Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita hidup di muka bumi ini untuk mengerjakan segala kehendak-Nya. Siapapun yang rindu untuk mengerjakan segala kehendak Yesus Kristus Tuhan agar nyata di dalam hidupnya, andalkan kekuatan Tuhan. Engkau tidak akan bisa mengandalkan kekuatan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan untuk kita kerjakan di muka bumi ini. Kita adalah orang-orang yang telah memperkatakan, yang telah membangun komitmen bahwa Engkaulah Tuhanku, bahwa di dalam Engkau sajalah aku meletakkan seluruh pengharapanku. Kalau begitu, mari andalkan kekuatan Tuhan. Nah, malam hari ini kita kembali merenungkan. Selain begitu banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri, banyak orang juga dia mengandalkan pada pengertiannya sendiri. Kekuatan otak, pengetahuan yang sudah ada padanya, itulah yang diandalkan. Mungkin karena dia telah belajar begitu banyak hal, membangun pengertian-pengertian, dan menjadi berhasil untuk mengerjakan banyak hal di muka bumi ini. Sehingga pengertian-pengertian yang ada padanya, yang menuntun seluruh hidupnya untuk mencapai keberhasilan yang ada padanya, itulah yang diandalkan olehnya. Hal seperti ini pun telah diingatkan kekasih-kekasihku. Salomo telah menuliskannya. Mari kita buka Amsal 3. Salomo
manusia yang penuh hikmat, yang hikmatnya tertinggi, karena memang demikian dia menerimanya dari Tuhan. Tidak ada sebelum dia dan tidak akan ada sesudah dia manusia yang memiliki hikmat seperti Salomo. Karena kasih karunia Tuhan, dialah yang menuliskan Amsal 3 ayat 5. Mari kekasih-kekasihku, kita baca Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jika kita melanjutkan ayat ini, ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin, kekasih-kekasihku. Bagian yang kita renungkan pada malam hari ini, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan meletakkan harapan pada pengertianmu. Jangan berharap kepada pengertianmu sendiri. Kenapa demikian? Apa sih sesungguhnya yang kita mengerti tentang Tuhan? Siapa saja yang mencoba untuk membangun pengertiannya sendiri tentang Tuhan tidak akan pernah berhasil. Jika Tuhan tidak menganugerahkan pengertian itu, tidak akan berhasil. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, seperti apa seluruh program-program, rancangan, kegiatan, apapun tentang Tuhan. Jika tidak menerima kasih karunia, pengertian dari Dia, tidak akan ada seorang pun sanggup membangun pengertian tentang itu. Pengertian-pengertian yang ada di dalam diri kita. Pengertian-pengertian tentang apa yang bisa ditangkap dengan indera kita. Yang sifatnya empirik. Jika sudah keluar dari itu, semuanya itu hanya sebuah imajinasi pemikiran. Sesuatu yang tidak nyata. Bagaimana dengan indera, dengan pikiran kita yang hanya bisa menangkap hal-hal yang sifatnya empirik, bisa membangun pengertian yang benar tentang siapa itu Tuhan. Karena itu kekasih-kekasihku, sebagaimana diingatkan oleh Salomo, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengerti akan hari esok. Apa yang akan terjadi di hari esok? Hari esok saja kita tidak mengerti. Apakah kita masih hidup di hari esok? Siapa yang tahu tentang itu? Siapa yang memiliki pengertian tentang itu? Jika hanya untuk hari esok saja kita tidak tahu, bagaimana kita akan mengandalkan pengertian kita untuk hidup di muka bumi ini? Dari hari ke hari yang akan kita lewati,
dari waktu ke waktu. Jika hari esok saja kita tidak tahu, janganlah kita memikirkan soal hari esok. Pikirkan saja tengah malam hari ini, apa yang akan terjadi? Adakah di antara kita yang memiliki pengertian tentang itu? Apa yang akan terjadi tengah malam? Hujan? Banjir? Banjirnya seperti apa? Gempa? Atau apa yang akan terjadi? Badai? Angin puting beliung? Apa yang akan terjadi tengah malam hari ini? Ada yang punya pengertian tentang itu? Kekasih-kekasihku, janganlah kita memikirkan tentang apa yang akan terjadi tengah malam. 1 jam ke depan setelah saat ini, siapa yang memiliki pengertian apa yang akan terjadi? 1 jam ke depan saja kita tidak akan tahu. Bagaimana kita bisa membangun pengertian sampai jauh ke depan dan mengandalkan pengertian kita itu untuk hidup di muka bumi ini? Dapatkah kita mengandalkan pengertian kita untuk hidup sampai akhir? Tidak ada seorang pun yang mengerti kapan akhir hidupnya. Seperti apa akhir hidupnya? Kekasih-kekasihku, demikianlah Salomo mendidik kita, dan itu tertulis dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kekasih-kekasihku, renungkan semuanya ini. Jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya bijak. Jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya pandai. Tentang hari esok saja kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa mengatakan kita bijak dalam ketidaktahuan seperti itu? Bagaimana kita bisa mengatakan kita pandai dalam ketidaktahuan tentang hari esok? Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita rancang? Tidak ada sesuatu yang berarti karena kita tidak tahu akan hari esok. Amin, kekasih-kekasihku. Karena itu ketahuilah dari waktu ke waktu bahwa Dia yang mengatur seluruh hidupku membawa aku masuk dalam rancangannya. Apapun itu rancangannya, itulah yang kukerjakan. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya, mari kekasih-kekasihku, dalam ketidakmengertian, dalam ketidaktahuan tentang hari esok, agungkan namanya. Serukan namanya. Ku agungkan Engkau, ku tinggikan Engkau, Engkaulah Rajaku. Amin. Mari kita lantunkan pujian. Dalam ketidakmengertian tentang hari esok, masuk saja dalam rancangannya. Rancangannya begitu indah. Siapa yang masuk dalam rancangannya, maka dialah yang punya rancangan akan mengatur hidup kita. Serukan namanya. Dalam ketidakmengertian, dalam ketidaktahuan tentang sesuatu, serukan namanya. Kuagungkan.
Mengagungkan Engkau, kutinggikan Engkau, Engkaulah Rajaku. Yang ku sembah di hidupku. Ku agungkan hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk disembah untuk selamanya. Hanya Engkaulah Rajaku, datang padaku, hanya Engkau sajalah yang mengatur seluruh hidupku. Rancanganmu sungguh indah, dari waktu ke waktu. Hanya Engkau saja yang ku sembah untuk menyenangkan. Engkaulah Rajaku di dalam hidupku. Engkaulah Rajaku di dalam hidupku. Engkaulah Rajaku di dalam hidupku. Bersama-sama. Engkaulah Rajaku di dalam hidupku. Sama-sama. Engkaulah Rajaku. Yang ku sembah selamanya. Rancangan sungguh indah. Kita tidak perlu tahu tentang hari esok. Masuk saja di dalam rancangannya. Ikuti aturan-aturannya. Begitu banyak orang mengandalkan pada pengertiannya sendiri, seolah-olah dia mengerti hari esok itu. Saya mengatakan hari esok sesudah hari ini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika pengertian tentang hari esok saja kita tidak punya, bagaimana kita bisa mengandalkan pada pengertian kita? Bagaimana kita bersandar pada pengertian kita sendiri? Mari kekasih-kekasihku, letakkanlah pengharapanmu kepada Dia yang mengatur seluruh waktu yang ada. Dari waktu ke waktu, Dialah yang mengatur. Masuk dalam aturannya, maka kita mendapatkan bagian di dalam keindahan rancangannya. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan begitu hebatnya manusia? Karena dia bersandar pada pengertiannya sendiri, maka dia membangun rancangan-rancangan untuk hidupnya. Bahkan ada yang membangun rancangan sampai tahun depan.
2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Mengandalkan pada kekuatan pengertiannya, merancangkan hidupnya. Luar biasa. Bahkan sampai merancangkan dari keturunan ke keturunan ke keturunan. Inilah yang disebut dengan keangkuhan hidup. Padahal tanyakan kepadanya, apa yang akan terjadi hari esok di dalam hidupmu? Bukankah tidak ada seorang pun yang tahu? Bagaimana kita yang tidak mengerti akan hari esok, tidak punya pengertian, pemahaman tentang hari esok, bisa membangun rancangan melampaui hari esok? Mari kekasih-kekasihku, renungkanlah ini. Renungkan. Itulah kebenaran bahwa kita tidak memiliki pengertian tentang hari esok. Masih banyak hal yang kita tidak mengerti tentang kehidupan ini. Meskipun begitu banyak pengertian juga yang sudah ada di dalam diri kita, pemahaman-pemahaman yang ada, dapatkah kita mengandalkan pada pemahaman-pemahaman itu untuk hidup kita? Dapatkah kita mengandalkan pada pengertian-pengertian itu? Apa yang kita katakan bahwa kita mengerti tentang sesuatu, apakah pengertian kita itu benar? Bukankah hikmat dunia yang tertinggi, jika ada orang yang mengatakan dialah yang paling berhikmat di muka bumi ini, bukankah itu adalah kebodohan di dalam Tuhan? Yang tertinggi, yang paling bodoh dari Tuhan. Yang paling kuat, paling lemah dari Tuhan. Hikmat dunia yang dikatakan tertinggi, terhebat, terdahsyat, itu paling lemah, paling bodoh, paling tidak berpengertian di dalam Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, dapatkah kita mengandalkan pada pengertian kita sendiri? Sedalam apapun pengertianmu tentang sesuatu, tidak cukup, kekasih-kekasihku. Sehebat apapun pemahamanmu tentang sesuatu, semuanya itu sia-sia di dalam Tuhan. Ingat apa yang terjadi di era pandemi ini. Bukankah semua manusia berhikmat pun menjadi tidak punya pengertian tentang itu? Siapa manusia yang mengatakan dirinya berhikmat, punya pengertian tentang virus corona? Sudah 1 tahun itu dicanangkan di muka bumi ini. Tetapi siapakah orang yang berhikmat? Siapakah orang yang berpengertian dapat menyelesaikan itu? Bahkan sesudah semuanya ini akan berlalu, setelah semua ini nanti lewat, akan datang lagi yang lebih mengerikan. Dan ketika itu nanti lewat, datang lagi yang lebih lagi. Kengerian demi kengerian melanda bumi. Lihat juga hari-hari ini, siapa yang dapat menjelaskan tentang banjir yang terjadi di mana saja wilayah-wilayah musim hujan? Adakah yang tidak direndam oleh banjir? Siapa yang mencoba membangun pengertian tentang itu? Daerah-daerah yang belum pernah banjir,
Tetapi hari ini terendam banjir. Apakah pengertian manusia masih kurang tentang itu? Kenapa terjadi banjir di semua kota, di semua wilayah, termasuk di negeri kita, semua negeri-negeri lain mengalami hal yang sama. Di manakah pengertian orang yang berpengertian? Di manakah orang berhikmat yang hidupnya penuh dengan hikmat? Kenapa seluruh hikmat hilang? Seluruh kearifan hilang? Apa sesungguhnya yang terjadi hari-hari ini? Tentang virus corona. Sekarang muncul mutasi ke virus yang baru. Tentang banjir. Di wilayah yang lain kebakaran luar biasa. Apa yang terjadi? Pengertian apa yang bisa kita gunakan sekarang untuk menyelesaikan semuanya ini? Masih ada di wilayah Nusantara yang sudah mulai kebakaran. Padahal di wilayah Nusantara yang lain sedang banjir. Saat ini ketika kita memperkatakan ini, saudara-saudara kita, ada yang tidak dapat mengalami indahnya hari ini karena harus ada dalam pengungsian karena bencana-bencana yang ada. Di manakah pengertian dari manusia yang berpengertian itu? Bukankah kita telah merenungkan apa yang tertulis di dalam Yesaya? Tadi malam kita telah merenungkannya. Bangsa ini mendekat dengan mulutnya. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibirnya. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Dan apa yang terjadi pada bangsa yang seperti itu? Bangsa yang seperti itu akan mengalami keajaiban yang menakjubkan. Mengalami mujizat yang dahsyat. Apa itu? Hikmat orang-orang berhikmat menjadi hilang. Di manakah hikmat orang berhikmat? Demikianlah yang harus terjadi ketika manusia mendekat kepada Tuhan dengan bibirnya. Memperkatakan, kuletakkan seluruh pengharapanku kepadamu. Hanya engkau yang kuandalkan. Seruanku menyerukan namamu yang kudus. Tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Terjadilah keajaiban yang menakjubkan itu. Hikmat orang-orang berhikmat menjadi hilang. Kearifan orang-orang arif tersembunyi. Di manakah hikmat? Di manakah kearifan? Siapa yang dapat menyelesaikan semuanya ini? Di bumi terjadi bencana seperti itu. Apakah masih kurang orang pintar, cerdas, berpengertian tentang virus di muka bumi ini? Yang satu mulai dapat diselesaikan. Sekarang apa yang terjadi berikutnya? Muncul varian virus baru. Di wilayah-wilayah yang tidak bisa dimengerti. Kenapa curah hujan seperti itu? Kenapa tanah-tanah menutup mulutnya?
Kenapa sungai-sungai menutup mulutnya? Batu-batu menutup mulutnya? Sehingga air tercurah luar biasa dan ada di permukaan. Sehingga terjadilah apa yang sekarang ini terjadi di Nusantara, dan bukan hanya di Nusantara. Di negeri-negeri lain mengalami hal yang sama. Siapa yang dapat menjelaskan ini? Hikmat mana? Pengertian mana? Benar seperti apa yang telah diajarkan oleh Salomo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan mengandalkan pengertianmu. Jangan meletakkan pengharapan pada pengertianmu. Mendekatlah kepada Tuhan dengan hatimu. Ketika hatimu telah melekat kepada Tuhan, serukanlah namanya dengan bibirmu. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami, agar kami tidak pernah bersandar pada pengertian kami. Sehebat apapun logika manusia, pikiran manusia, pengertian manusia, tetap tidak akan sanggup mengerti tentang hari esok. Hanya soal hari esok saja kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari esok. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bagaimana kami dapat membangun pengertian-pengertian tentang yang lain? Hanya tentang hari esok. Bahkan sebentar lagi kami akan sudah tiba pada hari esok. Kami pun tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi keangkuhan kamilah yang menyebabkan kami meletakkan sandaran harapan kepada pengertian kami. Pengertian dari manusia yang tidak berpengertian. Ampunilah kami. Inilah kami yang telah terdidik di dalam kebenaran-Mu. Ketika malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami pun mau bersandar hanya di dalam Engkau, mengakui Engkau di dalam setiap laku kami. Sungguh-sungguh mau percaya hanya kepadamu. Meletakkan pengharapan sepenuhnya hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Berseru, berharap dalam Yesus, kekuatan di hidup. Haleluya. Mari kekasih-kekasih, kita datang kembali di hadirat-Nya, dan ketika kita melantunkan puji-pujian seperti ini, setiap kata yang kita ucapkan, pahamilah, sehingga kita tidak mendekat kepadanya hanya dengan ucapan bibir, dengan perkataan-perkataan kita, tetapi kita mendekat ke hadirat-Nya dengan hati. Amin. Haleluya. Kekuatan di kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia
menolong, berseru, berharap dalam Yesus. Ajar Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Ku takkan pernah goyah selama, ku takkan pernah goyah selama, ku takkan pernah goyah selama. Siapa saja yang sungguh-sungguh meletakkan pengharapannya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia akan berdiri kokoh, berdiri teguh untuk mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Sehingga genap semuanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Hanya orang-orang yang benar-benar percaya. Hatinya percaya. Bukan hanya ucapan bibir mengatakan aku percaya. Hatinya, dengan segenap hati kita mempercayai Tuhan. Maka ketika kita berseru kepadanya, hati kita menyerukan keajaibannya. Hati kita menyerukan kekudusannya. Bukan hanya bibir kita. Amin, kekasih-kekasihku. Hosana hanya bagimu saja, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kekasih-kekasihku, siapa yang ada saat ini dalam jaringan? Saya membuka live chat untuk melihat siapa yang ada ini. Haleluya. Nah, kekasih-kekasihku, Aploniali, Shalom. Aploniali dari Kupang hadir pertama kali dalam jaringan. Siana Rantung, Shalom dari Bandung. Gimana keadaan di Bandung? Banjir? Banyak bencana di mana-mana. Ingat, kita tidak akan tahu esok ada di mana bencana itu. Tetapi berlindunglah kepada Dia yang telah memberikan hidup kepada kita. Amin. Siana Rantung. Haleluya. Neil dari Tobelo, Halmahera Utara, Shalom. Yoel, Umbu. Juliana Makasaihi, Shalom dari Manado. Agustina Lee dari Kupang. Neti Herawati dari Malang. Bersama Pak Tumpak, beria-ria, memuji-muji, menyerukan. Dan ingat, Ibu Neti, Pak Tumpak, kita menyerukan namanya di dalam hati, dengan hati. Jangan sampai kita menyerukan namanya hanya dengan ucapan bibir, tapi hati kita ada di wilayah lain. Haleluya, mari dengan hati, di dalam hati, amin. Haleluya, Dwi Kristanto Putro dari Solo, Shalom. Sarah Salomin dari Malang, Shalom. Siana Rantung,
Bapak doakan anak saya Grace Deborah persiapan untuk ujian SMA dan untuk masuk perguruan tinggi. Haleluya, Grace. Sudah gede. Grace sudah mau lulus SMA ya. Berarti Grace sekarang umur berapa ini sudah mau lulus SMA? Mungkin 17, 18 tahun ya. 17 mungkin, 18. Apa 16 sekitar itu ya. Haleluya. Mari Grace. Ujian-ujian yang harus dilewati di muka bumi ini. Seperti tema yang ada saat ini. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Siapapun juga ya. Karena ya ini kan semester yang akan diakhiri dengan ujian-ujian. Untuk kenaikan kelas, ada yang untuk kelulusan. Jangan meletakkan pengharapan pada pengertian sendiri dalam ujian-ujian itu. Percayalah sungguh-sungguh dengan segenap hati kepada Dia yang mengatur hidup kita, yang telah memberikan hidup kepada kita. Dan ketika kita menyelesaikan ujian-ujian yang harus kita selesaikan di muka bumi ini, selesaikan semuanya. Kerjakan semuanya bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bersama Dia. Demikian juga untuk masuk mencari sekolah lanjutan yang dari SD ke SMP, dari SMP ke ada yang ke SMA, ke SMK, ada juga yang ke perguruan tinggi. Andalkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Mari saat ini Grace Deborah, angkat tanganmu seperti ini. Dan katakan, bersamamu saja, ya Yesus Kristus Tuhan, aku mengambil bagian, mengerjakan, dan menyelesaikan ujian-ujian yang ada. Dan di dalam Engkau sajalah aku menjadi berhasil. Demi hormat dan kemuliaan namamu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Ibu Siana Rantung, tumpangkan tangan atasnya. Dan katakan untuk Grace, jadilah engkau berhasil bersama Yesus Kristus Tuhan. Katakan itu dan berkati dia saat ini. Dan sudah, ikuti apa yang harus diselesaikan ya, Grace, Deborah, dan siapapun lagi yang lain ya. Anak-anak yang mau ujian ya. Berdoalah seperti itu. Percayalah di dalam hatimu bahwa Dia menjadikan engkau berhasil. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Harian Jeles Nusia, shalom. Michael, Grace, Dina, Yesus Tuhan berkati. Lady Kete dari Sikumana, haleluya. Siap bergabung, memuji, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Raja. Haleluya. Sikumana, Kupang. Johanna, shalom dari Kupang. Lorina Novi dari Surabaya, shalom Bapak Pendeta Daniel. Kasih juga untuk Ibu Perwani, shalom. Haleluya. Ning Rosa, shalom. Pramudia Anantara, shalom dari Malang. Lili Sipanglipur dari Malang, muncul lagi 3 tangkai bunga. Bu Lili, Bu Lili sudah lihat studio baru. Silakan kalau lihatlah, kunjungi studio baru sudah ada. Yesus Kristus Tuhan berkati. Dina, Kristina, shalom Pak Daniel, Michael, haleluya.
Dan Cehina, Ibu Telda, Shalom, Yesus Kristus Tuhan berkati. Nais dari Ambon, Aceh Wanta dari Jakarta, Tin Supratman dari Solo, Shalom. Memuji, mengagungkan, meninggikan Yesus Kristus Tuhan Rajaku seumur hidupku. Amin. Bunda Tin, ya, mari lakukan itu ya. Erni Sete dari Kupang, Shalom. Hana, Shalom. Prianto Yudi dari Surabaya, Shalom Pak Pendeta. Nyom Sunan Daniel, puji syukur pada Yesus Kristus Tuhan atas segala pertolongannya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan terus mengatur seluruh hidup Papri. Himawan Sarwi Handilski, Shalom. Ibu Himawan, semua indah, indah, pasti indah ya. Ibu Palupi dari Jayapura, Shalom, Yesus Tuhan berkati. Ike Ketsia, Amiana Mogot, Taratara, Nurmida Surabaya, Marlene Liasa dari Ambon, Shalom, Alexander Marantika dari Singaraja, Bali, Syul Karamoy, Pak Martin, Willy dari Tondano. Saya lupa Willy sudah usia berapa sekarang ya, Bu Syul. Willy yang dulu waktu Ibu menyelesaikan studi di Kota Malang, yang Willy yang bermain-main di bawah pohon Natal. Sekarang udah besar ya. Haleluya. Murni Juniati Asibuan, Shalom. Martin Lee, haleluya, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Raja, haleluya, bersama Hermin dan William, haleluya. Joris, Sikumana, Bernadette Salata dari Palu, Olga Kaindah Tomohon, Jenny Langkai dari Bitung ya, Jenny Langkai Bitung ya. Kristiana Riyati dari Jakarta, selalu siap berseru memuji Sang Raja di atas segala raja. Haleluya. Suharwi Sabini, Bunda Sukoharjo, Solo. Semua indah ya. Haleluya. Vera Alvaris dari Ambon, Shalom, Yesus Tuhan berkati. Yeti Kaunang, Siska Trisna Elia dari Prancis, Shalom. Bergabung dengan sukacita untuk berseru memuliakan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Denny Guman Salangi dari Banten, Okta Demanaba dari Samarinda, Shalom, Pak Octavianus, Yesus Tuhan berkati. Meli Liatemia Ambon, Shalom. Roy Saputra dari Lumajang, Kencong, Yesus Tuhan berkati. Ludwig Jami. Nah, ini Pak Ludwig ada di mana ini? Pak Ludwig Jami, Shalom Pak Pendeta, mohon tupangan buat saya dan rekan-rekan anak buah kapal sebentar akan di rapid test sebagai persyaratan kalau bisa sandar pelabuhan. Lok Tuan Bontang. Terima kasih. Oh ya, harus benar-benar bersih ya. Jangan sampai membawa virus turun ke Bontang. Diberkati Pak Ludwig dan semua rekan-rekan di kapal, semuanya merdeka. Virus corona tidak berkuasa dan bersih semua. Awak kapal semuanya merdeka karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Artin Martin, Shalom dari Solo. Haleluya. Ripang Tombilayuk, Shalom. Haleluya. Pak Lupi, gambar Bapak putus-putus. Ya, ini tadi 625 ya, sedang dicek oleh Nanda karena kita baru set ulang ini dengan peralatan baru, mungkin masih memerlukan tadi pengaturan ya, tadi sempat memang ya
Ya mudahan setelah nanti di set terus dalam perjalanan tadi Nanda terus melakukan penyempurnaan. Mudah-mudahan sekarang sudah ya. Jika masih ada silakan kasih masukan lagi ya. Ya, karena ini studionya baru pindah hari ini dan dengan peralatan yang baru sebenarnya lebih bagus dari apa yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau memang settingannya belum pas, ya pasti ada terjadi seperti itu ya. Ya bersuka cita. Nanti kita akan terus perbaiki. Haleluya. Juliana Lino, shalom. Samrid dari Kupang, Yesus Kristus berkati. Narita Reta saya mengikuti dan membaca namamu tiap malam sekarang ada. Gimana? Tiap malam sekarang Narita ada. Gimana? Sudah selesai semua perkuliahan? Sudah bagaimana? Haleluya. Sekarang gimana lanjutannya? Jadi dah. Katanya mau ke program magister. Himawan Sarwiandilski, gambar putus-putus dan suara menggema. Baik ya. Vivian Les, shalom. Yesus Kristus Tuhan berkati. Srinan Lohi, shalom. Haleluya. Putri Lestari, Jerwan Bianomi, Olga Kainde, gambar putus-putus. Kalau suara tidak baik, terus diperbaiki oleh Nanda ini. Hedni Langkai, Palupi, segar dan bahagia. Haleluya. Siana Rantung, suaranya putus-putus. Wayan Purwani, shalom. Artin, gambarnya putus dan suaranya bergema. Poni Manuputi, Naomi, Manado, Lita Siana, shalom Bapak. Haleluya. Nice. Bapak gambar tidak jelas, suara menggema. Ya, baru pindah studio. Ini uji coba. Karena ada pemasangan tadi, kabel harus dibuat tambahan lagi. Nah, apakah nanti kita akan lihat lagi ya, seberapa yang bisa kita kerjakan pada malam hari ini. Ya, nanti kalau memang itu kita akan perbaiki lagi ya. Siana Rantung, suara menggema. Sekarang gimana ya? Nanti coba dilihat yang haleluya dari Jakarta. Asri Budiningsih dari Jakarta dalam perjalanan ya. Oke. Nah sekarang pukul 7:30 di Malang. Nah, nanti saya lihat 7:30 apakah suaranya sudah bagus atau belum ya. Haleluya, karena ini terus diperbaiki pengaturannya. Haleluya. Doni, Soya Sumampu, Trifonara, Mary Resmo, Lindrasti Richard, Devi Masengi, Trifonara, Syarah Saitapi, Yuli, Sri Handayani. Haleluya. Nova Lewaherila, Adi Wari, Siana Langkai, Jopi Mandang, Mika Lasut, shalom, Ilka Jubal, Eldan Daniel, shalom, Eldan Daniel, shalom. Esther Alfaris, Ambon, Anikararung, Yermia Tadima, Alan Lemahelu, Teni Najwan, Michael, suaranya agak menggaung. Oke, kita akan cek lagi ya. Haleluya. Nah, sekarang terakhir apakah sudah semua bagus ya? Coba dikasih anu lagi ya. Jadi ini sudah mulai Trifonara, suara sudah sinkron dengan gambar. Erni Sukiranto, shalom. Dina, maaf Pak, suaranya kecil. Oh sekarang kecil suaranya. Samuel, maaf kedengaran
Tidak kedengaran. Shalom. Coba sekarang kasih lagi masukan ya. Ini Langkai suaranya kecil. Itu pukul 6.46. Okta di mana suaranya kecil. Dan tadi setelah menggaung dikecilin jadi kecil. Erni Sukiranto suaranya sangat jauh, kecil. Masih diatur. Sekarang ya, sekarang yang pukul 7:30. Coba nanti saya lihat ya. Haleluya, suaranya sudah jelas. Nah, ini 649 suara jelas. Leni Tumbel, Kartini Astuti, haleluya. Olga Kainde, Dina Kristina suara sudah jelas. Haleluya. Gambarnya gimana? Niko Marantika shalom. Haleluya, Ruth Najwan, Aplonia Lee, jaringan terganggu Bapak. Nah, mungkin dari pengaturan di studio ya. Jadi ini karena baru pindah tadi, angkat-angkat. Ada yang diangkat, ada yang sudah di-set sebelumnya. Nah, itu mungkin belum pas pengaturannya ya. Michael agak putus-putus suaranya. Pius, haleluya. Elza, Yesus Tuhan berkati. Elza, Etni Langkai, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku, tapi bukan suryaku, harapan surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus maka hatiku tenang. Haleluya, ada lagu pujian itu ya. Aryan Sunda Shalom, Etni Langkai, hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi satu yang ku tahu, aku di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yuni Lestari Estilia Temia, haleluya. Nah, ini juga masih ada yang memberikan masukan tadi. Michael, benar Bapak, apa yang Bapak nubuatkan tahun kemarin tentang varian COVID baru telah nyata. Namun satu hal ku percaya, selama ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, damai dan aman. Amin. Punding Ombe, shalom. Sarah Luji, Sian Rantung, Julia Resmol. Sian Rantung umur Grace 18 tahun, dia mau lulus SMA ya. Ya terus ya. Sudah ditumpangkan tangan tadi Bu Sian untuk Grace ya. Dan bersukacitalah, pasti berhasil bersama Yesus Kristus Tuhan. Susi, shalom. Sian Rantung. Haleluya, terima kasih Opa. Yesus Tuhan memberkatimu. Grace, Stin, Tricia Valency. Haleluya, mengingatkan kami supaya tidak bersandar pada pengertian sendiri. Amin. Russell Kolaboni, shalom. Leonora Lometen, Andreas Kabanga, Palu, Lilik Sipanglipur. Amin, studio baru. Ya, sehingga bisa luas, sehingga kalau ada yang rindu bersama, ya kan sekarang udah aman ya. Lebih-lebih nanti setelah vaksin ya kan lebih aman lagi ya. Haleluya. Jansen Simanjunta, Antonia Kota, Jansen Simanjunta, shalom. Adin Caitaria, Syul. Willy sudah berusia 25 tahun, sudah selesai S2. Oh iya, Willy sudah selesai S2, saya lupa. Kita dulu berdoa bersama-sama ya, haleluya. Mulai belajar kerja di PPG Unima, Yesus Tuhan berkati. Ini Langkai. Sudah Bapak, sudah jelas. Oh, sekarang settingan suara dan gambar sudah bagus kalau gitu ya. Evi Ratna, Lila Leonora Lomiten, shalom.
Andre Bonang saat ini belum sadar. Kemarin stroke malam dioperasi karena pembuluh darah pecah dan muntah sampai sekarang belum sadar. Andre Bonang, engkau diberkati dalam perawatan yang ada dan semuanya membawa pada pemulihan dan kemerdekaan. Andre Bonang saat ini juga pulihlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di Makassar ya, Pak Lupi, sudah bagus Bapak, suara dan gambar sudah normal. Haleluya. Ya, tadi sambil saya jalan terus, Nanda terus memperbaiki ya. Settingannya dikurangi, dinaikkan, dengar lagi. Dia terus, dan sekarang sudah beres. Haleluya. Semua karena Yesus Kristus Tuhan. Siana Rantung suaranya sudah bagus. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur ya. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Mari. Haleluya. Hari kekasih-kekasihku. Dengan hati yang bersuka cita, Dia yang mengatur, memberikan tempat lagi yang baru untuk kita, sehingga setiap malam kita bisa di sini ya lebih leluasa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, Yesus Raja. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, Yesus Raja. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, Yesus Raja. Soraklah Yesus Tuhan, soraklah Yesus Tuhan, soraklah Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku. Soraklah Yesus Tuhan, soraklah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, Dialah yang telah mengatur semuanya sehingga suara bisa sampai. Suaranya jadi jelas dalam pengaturan-pengaturan. Ya, kalau kita tidak memiliki pengertian di dalam Dia, ya tidak akan jadi pengaturannya ini. Haleluya. Amiana mogot, suara sudah jelas, gambar sudah bagus. Haleluya. Ya ini sekarang kalau Amiana mogot sudah tahu ya ruang di ruang ibadah yang ada. Itu ada berapa sudut yang sudah memang dipersiapkan sejak lama dalam pengambilan gambar ya. Kalau datang kan suka berfoto-foto ya. Nah, sudut-sudutnya itu nanti ini akan diputar-putar, berapa lama kita akan putar untuk mendapatkan sudut yang indah gitu ya. Haleluya. Amiana mogot, Evi gambarnya sudah sinkron tapi masih sedikit blur. Oh Pak, oh begitu kah? Nanti akan dilihat lagi ya. Narita, puji Tuhan Bapak, saya sudah selesai kuliah, sekarang saya sudah kerja. Luar biasa. Yesus Kristus Tuhan berkenan tahun depan saya ambil S2. Siapkan dirimu ya. Haleluya. Siana Rantung. Sudah saya tumpangkan tangan, jadilah berhasil. Pak Lupi, Bapak mohon doa keselamatan ponakan yang baru menghubungi kami
atas nama Silvani Natalia di Manokwari yang baru kehilangan bayinya karena keguguran, dan sebelumnya anak laki-lakinya juga baru meninggal. Maksudnya baru keguguran tapi ada anak laki sebelumnya meninggal, begitu kan maksudnya? Ya, sampaikan shalom, sukacita, tetap bersukacita apapun yang terjadi ya, sampaikan ya Pak Lupi untuk keponakan ya. Silvani Natalia, engkau diberkati, engkau ada di Manokwari, diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penghiburan surgawi turun padamu. Dan di dalam pengaturan segala sesuatu dalam hidupmu oleh Rajamu Yesus Kristus Tuhan Raja, segalanya menjadi indah. Bersukacitalah karena Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Vinia Lewing, Shalom, Hirmawan Sarwi Handelski, gambar sudah bagus, suara sudah jernih. Kursinya jangan lupa dibawa pindah Bapak. Kursinya. Kursi yang mana? Ya, ini kan baru pertama kali, tadi saya menggunakan kursi lain. Sekarang yang duduk di kursi itu belumnya, sekarang ibu yang duduk di situ. Ibu yang duduk di kursi itu sampai kursinya. Haleluya. Karena ini kan posisi kamera semua perlu diatur, kursinya bisa ditinggikan, diturunkan. Tadi saya gunakan dulu apa yang dapat digunakan ya. Karena dari pagi ya, memasang kabelnya dan menata yang lain dari pagi tadi sampai pukul 5. Ya, apa yang bisa dikerjakan gunakan dulu itu, saya bilang gitu sama Nanda. Haleluya. Nur Cokor Putih, Shalom. Haleluya. Demitra, Shalom. Demitra ada di Banjarmasin. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan berkati dimanapun di kau kekasih-kekasihku. Yesus Kristus Tuhan bersama dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, dimanapun kita berada, serukanlah namanya. Jangan sampai kita tidak menyerukan namanya dimanapun. Itulah kesempatan yang sangat baik. Inilah yang selalu saya lakukan kemanapun Tuhan mengutus saya pergi. Ke wilayah-wilayah manapun, seringkali dalam penerbangan, kalau sampai melewati satu negara, melewati negara lain. Nanti dari negara yang satu, saya bisa membayangkan ini perbatasan lagi akan masuk ke wilayah negara lain lagi dalam penerbangan. Saya selalu berdoa, dimanapun saya menyerukan nama Tuhan. Nah, demikian juga kalau di darat, dari wilayah ke wilayah, kabupaten ke kabupaten, serukan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan mengutus kita ada di situ, kita menyerukan namanya. Amin. Serukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja, Raja di atas segala raja. Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, yang memerintah di atas segala pemerintahan. Serukan itu. Amin, kekasih-kekasihku dimanapun. Nah, secara khusus Pak Ludwig Jami yang sangat mobilitasnya luar biasa dengan kapal ya. Dengan kapal. Dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, serukan nama Yesus. Nah, demikian juga bagi siapapun yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki mobilitas yang luar biasa, melakukan perjalanan karena pekerjaan atau karena apapun juga. Dari satu kabupaten ke kabupaten lain dalam provinsi, dari provinsi satu ke provinsi yang lain, serukan nama Yesus. Untuk itulah kita melakukan mobilitas dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Mari kekasih-kekasihku. Jadi setiap, katakanlah saya melakukan perjalanan
Yang saya lakukan adalah itu, menyerukan nama Tuhan di tempat itu, di perbatasan-perbatasan saya menyerukan nama Tuhan. Karena itu kalau di darat saya lebih menyukai untuk setir sendiri, sekali bersama dengan ibu. Untuk apa semuanya itu? Agar saya dapat menyerukan dengan merdeka nama Tuhan. Nah, kalau kita menggunakan kendaraan lain, banyak kendaraan umum gitu, kebebasannya kan mulai berkurang. Saudaraku, kalau menggunakan kendaraan sendiri kan kebebasannya penuh. Serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita lantunkan bersama-sama. Bangkit, mari kita bangkit semuanya. Naikkan ucapan syukur. Haleluya, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kekasih-kekasihku. Haleluya. 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 Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin, haleluya. Dimanapun kita ada, Dialah Yesus Kristus Tuhan yang mengutus kita ada di tempat itu. Serukan namanya. Amin, kekasih-kekasihku. Dan jadikanlah itu sebagai target hidup kita. Sehingga ketika kita mendengar bahwa ada penugasan, lakukanlah perjalanan ke sana. Hati kita pun menjadi senang. Kenapa? Karena ada kesempatan yang luar biasa untuk menyerukan nama Yesus di tempat itu. Itulah yang harus kita kerjakan. Kemanapun Yesus Tuhan mengutus saya, di situ saya menyerukan nama Yesus. Sejak mulai keluar dari rumah, dalam perjalanan terus. Kesempatan yang luar biasa. Sehingga setiap saya menerima penugasan untuk melakukan perjalanan, kesempatan yang sangat indah untuk menyerukan namamu di tempat itu. Mari kekasih-kekasihku, serukan namanya. Amin. Haleluya. Nah, Dimitra ada di Banjarmasin, serukan nama Yesus di tempat itu. Amiana Mogot, puji Yesus Kristus Tuhan, saya berkerinduan untuk ibadah langsung di studio Gladiol. Selamat datang kapanpun juga. Pak Lupi, terima kasih Bapak atas doanya dan kami akan sampaikan himbauan. Baik, sampaikan dan sampaikan shalom sukacita ya. Nah, jika dia ada beban yang berat untuk disingkapkan, untuk dilepaskan, boleh hubungi langsung melalui WA ya. Sampaikan aja, nanti kita akan berdoa bersama-sama dengannya ya.
Haleluya, Demitra, puji Yesus Kristus. Tuhan sungguh setia selama perjalanan Palangkaraya Banjarmasin mengangkat tangan agar cuaca tidak hujan. Puji Tuhan, tak jadi hujan, cuaca cerah. Haleluya. Ya, nyatakan kuasa dari Dia yang berkuasa. Dimanapun, nyatakan itu. Amin. Jika kita dalam perjalanan melihat cuaca mendung dan kita tidak menginginkan ada hujan, angkat tanganmu. Percayalah sungguh-sungguh. Hujan tidak akan ada, saudaraku. Dan nanti setelah engkau melihat ke belakang, baru engkau lihat, hujannya ada di belakang, di depan tidak, saudaraku. Hal-hal yang luar biasa seperti itu terjadi bagi anak-anak Tuhan yang setia menyerukan namanya, yang bertindak ya untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduannya. Amin. Haleluya. Demitra melewati perbatasan menyerukan nama Yesus Kristus Tuhan. Suami, anak, cucu, menantu tetap sukacita meskipun macet di Banjarmasin. Ya. Haleluya. Sri Andayani Bapak suara udah jelas dan gambar juga terang. Cuma jaringan yang nyambung kadang-kadang muter-muter. Baik, apakah di sini kalau itu berarti bisa di tempat jaringan di tempat ibu atau bisa di kami. Di bagian terakhir saya sudah tidak melihat adanya itu, kemungkinan di jaringan setempat ya. Nah, kalau nanti di sini kita akan lihat kembali itu ya. Nah, terima kasih masukannya dan tetap sukacita, tetap sabar. Ya, ini baru yang pertama. Nah, apakah masalah di kabel atau di mana? Karena ini kabelnya baru dibuka gulungannya. Menambah itu jaringan untuk pindah itu tadi kabel yang dipasang dengan 60 meter. Jadi mudah-mudahan tidak ada sesuatu. Jadi kalau memang masalah kabel, nanti kita akan cari, kita akan ganti lagi kalau ada persoalan di kabel. Ya apapun yang terjadi ya supaya nanti kita menjadi bisa lebih baik lagi gitu ya. Haleluya. Pak Lupi, Yesus Tuhan berkati. Nah, kiranya esok sudah menjadi lebih baik karena esok kita akan lihat tata lagi kabelnya. Ini kabel-kabel belum tertata baik ya, masih macam-macam. Yang penting bisa sambung dulu. Bisa sambung dulu. Demikian juga apakah nanti suara-suara dari luar itu bisa lebih terkontrol atau tidak gitu ya. Nah, ini memang menjadi sangat penting. Kalau nanti di sini suara-suara jadi noise-nya terlalu tinggi, masih ada tempat lagi yang sudah saya siapkan di dalam lagi. Akan masuk lebih ke dalam sehingga betul-betul jernih suaranya. Nanti kita akan lihat dulu berapa hari di sini seperti apa. Ya, nanti Yesus Kristus Tuhan mengatur semuanya. Yang paling penting dari semuanya itu adalah hati yang memuji. Jangan meletakkan harapan pada jaringan. Nah, kekasih-kekasihku ya, jangan meletakkan harapan pada jaringan. Letakkan harapan pada Yesus saja, bukan pada jaringan, bukan pada IT, bukan pada peralatan apapun juga. Meskipun peralatannya ini sudah diperbarui lagi, ya, tapi jangan meletakkan pengharapan pada semuanya itu. Pengharapanku hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kiranya semua dalam keadaan baik, ya tadi tidak ada yang ada masalah secara khusus, secara pribadi ya, semuanya indah. Terima kasih juga untuk masukan, untuk jaringan ini, dan esok, nah, kiranya juga begitu ya, berikan masukan dulu, karena ini kan besok akan ditata kembali bagian-bagian yang lain, nah esok kita akan
Lihat, sehingga nanti sesudah melintasi akhir tahun pelayanan live streaming setahun, tanggal 21 dan masuk ke 22, semuanya sudah bagus kembali. Yesus Kristus Tuhan berkati. Ini sekarang sudah ada masukan dari Hana, Kalimantan Tengah, suara sudah bagus dan jelas. Serinan Loi benar Bapak, bersukacita senantiasa, amin, dalam segala perkara. Ya. Jangan meletakkan pengharapan pada peralatan, pada jaringan, pada apapun juga. Letakkan pengharapan hanya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Tuhan yang terus membawa kami masuk dalam jaringan ini. Menaikkan ucapan syukur, ada tempat lain yang telah Engkau sediakan. Dan kini telah ditata lagi di tempat ini. Semuanya diberkati di dalam nama-Mu. Dan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau terus menggunakan waktu-waktu yang ada, tempat yang ada, dan apapun yang telah Engkau percayakan, dengan semuanya itu nama-Mu dimuliakan. Hormat, kemuliaan, hanya bagi nama-Mu yang kudus, dari kekal sampai kekal. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Hana, Serinan Lohi, Tabita, Shalom, saya masuk agak terlambat tapi suara dan gambar bagus, jelas. Oh iya Tabita, Novi, ini karena kalau Novi sudah tahu ini langsung tahu di bagian mana ini di ruang ibadah. Langsung tahu ya. Siska juga sudah tahu ya, oke semua. Pak Dodo di Ambon, suara dan gambar jernih, haleluya, tadi sudah ditata oleh Nanda ya. Oke, jadi esok kita akan coba gunakan setting yang seperti ini, tapi nanti kan akan dicoba lagi karena ini kabel-kabel belum tertata dengan baik ya, sampai pada saatnya ya, esok kita akan kembali hadir di hadirat Yesus Kristus Tuhan. Kalau malam hari ini, ingat tadi apa yang kita pelajari? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak berpengertian. Tidak mempunyai pengertian yang benar. Kalaupun kita mengatakan mengerti, apakah memang pengertian yang benar? Saudaraku. Nah, demikian juga. Bagaimana kita bisa menyadarkan diri pada pengertian kita? Padahal tentang hari esok saja kita tidak tahu. Apa yang terjadi hari esok? Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, jika tentang hari esok saja kita tidak tahu, terus apa yang kita tahu sesungguhnya? Tidak ada sesuatu apapun yang berarti dalam hidup kita. Nah, contoh yang paling aktual adalah apa yang terjadi sekarang di muka bumi ini. Apakah masih kurang orang-orang berpengertian, berhikmat, katanya berpengertian dan berhikmat di muka bumi ini? Dari negara-negara yang maju luar biasa, yang hebatnya luar biasa, hanya gara-gara makhluk kecil, mini yang tak terlihat mata, yang kita sebut dengan corona, semuanya bingung dan tidak mengerti tentang itu. Di manakah hikmat orang berhikmat? Di manakah pengertian orang berpengertian? Hanya gara-gara itu saja. Tidak ada yang mengerti tentang itu. Nah, lebih-lebih lagi setelah ini nanti akan terlewati. Setelah muncul pengertian.
muncul lagi mutasi dari virus itu. Di manakah hikmat orang berhikmat? Kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang dapat memberikan pengertian tentang itu? Itulah pengertian manusia. Dapatkah pengertian yang seperti itu diandalkan? Pasti tidak. Janganlah kita mengandalkan pada pengertian sendiri, tetapi percayalah kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, dengan segenap hati kita. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Mari kita akan off dari jaringan ini. Ku naikkan syukurku dengan hati yang bersuka cita, kita masuk dalam jaringan. Dan kini kita off dari jaringan dengan hati yang terus bersuka cita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kekasih-kekasihku. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan. Inilah kami putra-putra-Mu yang telah menerima hidup yang kekal daripada-Mu. Dan Engkau juga, Yesus Kristus Tuhan, yang memelihara hidup yang telah kami terima daripada-Mu. Inilah kerinduan kami untuk dari waktu ke waktu menyerukan nama-Mu yang kudus, tiada henti. Dari waktu ke waktu, tiada henti menyerukan nama-Mu. Karena kebanggaan kami akan Engkau, untuk memegahkan hanya nama-Mu, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan kini, dalam syukur atas segala sesuatu yang telah Engkau anugerahkan pada kami, tempat untuk di studio yang baru, semua karena Engkau. Dan kini ya Yesus Kristus Tuhan, inilah kami umat-Mu yang ada di Nusantara, kami yang ada di negeri-negeri jauh. Kami pun siap menerima peneguhan daripada-Mu. Jadilah kami semakin teguh untuk mempercayai hanya Engkau dan tidak lagi mengambil bagian untuk mengandalkan, menyandarkan diri dan mengharapkan pada pengertian kami sendiri. Dan jika itu selama ini terjadi pada kami, demikianlah kami mengakui kebodohan kami. Ampunilah kami.
kami siap diteguhkan. Mari umat Tuhan, jika engkau merindukannya saat ini, angkatlah tanganmu dan terimalah peneguhan dari Dia, Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan, jadilah engkau semakin teguh untuk mempercayai hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dengan segenap hatimu engkau mempercayainya. Dan tidak lagi engkau hidup mengandalkan pada pengertianmu sendiri. Mengandalkan pada kekuatanmu. Demikian juga mengandalkan manusia, apapun yang ada pada manusia itu. Andalanmu, harapanmu, sandaranmu hanya satu. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Jadilah semakin teguh dalam kebenaran. Dan Dialah Yesus Kristus Tuhan yang membentengimu dan terus menuntunmu. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bersukacitalah kekasih-kekasihku, bersukacitalah senantiasa. Kita katakan bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Esok pukul 18 kita akan kembali berhimpun dalam jaringan ini. Yesus Kristus Tuhan berkati. Shalom.